Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kesempatan ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Tema khotbah kita kali ini, orang benar hidup oleh percaya. Saya katakan tema ini menarik saudara sekalian karena melalui kesempatan ini kita akan menggali apa itu orang benar, apa itu percaya. Mengapa sampai Nabi Habakuk bicara tentang orang benar dan bicara tentang percaya? Apa sesungguhnya yang terjadi di zaman itu? Bagaimana relevansi pesan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini dalam realitas kehidupan kita dewasa ini? Kali ini kita akan membahas kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa-Nya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami ini terbatas adanya. Kami butuh tuntunan kuasa-Mu di dalam kami menggali dan memahami kebenaran firman-Mu. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Judul bacaan kita saat ini, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangkah rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya.
telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tuntas tema khotbah orang benar hidup oleh percaya. Sekali lagi saya bacakan temanya, orang benar hidup oleh percaya. Saudara, di era sekarang ini, kita hidup itu butuh duit. Kita hidup itu butuh uang. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Nah, ini pandangan penganut materialisme yang menjadikan materi itu sebagai tujuan hidup mereka. Hidup bagi penganut materialisme adalah mengejar kekayaan secara materialistik. Jika kita mengajarkan hidup oleh percaya, mereka bisa tertawa. Mana mungkin hidup oleh percaya? Apakah dengan percaya kebutuhan hidup kita sehari-hari akan terpenuhi? Apakah menyekolahkan anak cukup percaya saja kepada Tuhan? Tidak, kita butuh uang. Kita hidup oleh uang. Ini keyakinan yang dibangun oleh penganut materialisme. Jadi bagi mereka, tujuan menjalani kehidupan di dunia ini adalah mengejar materi, mengejar uang sebanyak-banyaknya. Nah, logika ini menarik saudara sekalian. Sangat menarik untuk mendalami tema kita saat ini. Orang benar hidup oleh percaya. Nah, apakah percaya itu? Jika kita memeriksa bacaan kita saat ini, kata percaya kita temukan di dalam ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, percaya itu apa? Kata percaya di sini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, emunah. Emunah artinya adalah keteguhan, kekokohan, kesetiaan. Jadi, percaya berarti teguh, kokoh pada kesetiaan. Orang yang percaya adalah orang yang teguh pada kesetiaan. Dia kokoh, dia kuat, dia tidak bergeming. Nah, bicara percaya berarti bicara kesetiaan yang kokoh. Jika Anda punya kesetiaan yang kokoh, itulah percaya. Nah, pernahkah Anda membaca kisah seekor anjing di Jerman yang bernama Ciccio? Anjing ini milik seorang yang bernama Maria Loci. Nah, setiap minggu ini Maria Loci, dia punya kebiasaan pergi ke gereja. Bertahun-tahun dia melakukan itu, dan setiap dia pergi ke gereja, dia membawa anjingnya yang bernama Ciccio ini. Pada suatu ketika, Maria meninggal dunia. Maria Loci meninggal dunia. Dan anjing ini tidak tahu, karena Maria Loci meninggal di rumah sakit.
Nah, ketika Maria sudah tidak ada, itu berarti tidak ada lagi yang menemani anjing ini pergi ke gereja. Nah, apa yang terjadi? Ternyata anjing yang bernama Cicio ini, itu setiap hari Minggu pergi ke gereja. Kapan saja ada perayaan ataupun ada ibadah di gereja, anjing Cicio pergi ke sana. Mengapa? Karena sekian tahun dia sudah terbiasa dengan tuannya yang bernama Maria. Nah, gereja itu bernama Santa Maria Assunta. Saudara sekalian, kesetiaan anjing yang bernama Cicio ini menarik perhatian warga jemaat. Kemudian, secara spontan, mereka mulai memberikan makanan kepada anjing ini, memberikan minuman, bahkan memberikan perlindungan kepada anjing ini. Saudara, kisah ini menunjukkan kepada kita tentang kesetiaan yang kokoh. Kesetiaan itu dimiliki oleh anjing yang bernama Cicio ini. Jika kita manusia memiliki kesetiaan yang kokoh kepada Tuhan kita, itulah yang disebut emunah alias percaya atau iman. Nabi Habakuk menulis dalam ayat 4, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu berarti orang benar akan hidup oleh kesetiaannya yang kokoh, kesetiaan yang tidak berubah, yang tidak tergoda pada yang lain, yang menjadi fokus hidupnya adalah setia hingga akhir. Jadi jelas, jika disebut orang benar akan hidup oleh percayanya, itu berarti orang benar hidupnya dituntun oleh percayanya, dituntun oleh imannya. Jadi orang yang dituntun oleh apa yang dia percayai, itulah yang disebut orang beriman atau orang percaya. Percayanya itu yang menjadi penunjuk arah hidupnya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah orang benar itu? Saudara sekalian, pernahkah Anda merenungkan tentang hal ini? Siapa sebenarnya orang benar yang dimaksudkan oleh Nabi Habakuk di sini? Kata orang benar dalam ayat 4 itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, saddik. Saddik. Kata ini sering diterjemahkan orang benar. Tapi terjemahan harfiah dari kata saddik adalah just, tepat, adil, atau righteous, orang yang berbudi, yang pada tempatnya. Dari sini jelas orang benar adalah orang yang adil atau berdiri pada tempatnya. Itu berarti orang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam kitab Habakuk, lawan kata untuk orang benar adalah orang yang membusungkan dada, alias sombong. Dalam teks Ibrani disebut afal, yang arti harfiahnya membengkak. Jadi, orang sombong itu ibarat tubuh kita, tubuh itu berubah dari normal, membengkak. Jadi seperti orang mengidap penyakit bisul. Ya, orang sombong itu, orang yang membusungkan dada itu seperti bisul. Bicaranya tinggi, merasa diri lebih tinggi dari yang lain, dan punya kebiasaan merendahkan orang lain. Nah, mengapa Nabi Habakuk bicara tentang orang benar dan orang sombong? Siapa sebenarnya Nabi Habakuk ini? Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di Yerusalem pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kitab Habakuk menarik karena berisi tanya jawab antara Allah dan nabi. Sang nabi mengeluh kepada Allah, ya, mengeluh kepada Allah atas ketidakadilan yang dia lihat dan seolah Allah tidak peduli dengan semuanya itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang keadilan, belajarlah dari kitab Habakuk. Sebab keluh kesah orang yang diperlakukan tidak adil, itu diwakili oleh Nabi Habakuk. Dia berseru kepada Allah, mengapa ketidakadilan itu terjadi
dalam kehidupan orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan seolah tidak peduli dengan ketidakadilan itu. Itulah keluh kesah Nabi Habakuk yang membuat kitab ini menarik untuk kita dalami bersama. Jadi, siapa orang benar itu? Ini adalah orang-orang yang dalam realitas hidup penuh dengan kesusahan, tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Mereka tetap percaya sepenuhnya pada kebaikan Tuhan. Mereka adalah umat Israel. Umat Israel yang di tengah-tengah penderitaan hidup, mereka tetap bertahan, kokoh, percaya sepenuhnya kepada Allah mereka. Nah, dari teks bacaan kita saat ini kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, tanggapan Tuhan kepada sang nabi, ya, bahwa orang Babel yang sombong itu, yang tidak benar itu akan mengalami akibatnya. Jadi saudara sekalian, Nabi Habakuk itu mempertanyakan keadilan Allah. Dia pertanyakan keadilan Allah. Terlebih lagi ketika bangsa Babel mau menyerang Yerusalem. Habakuk mempertanyakan ini kan umat Allah. Mengapa bangsa Babel yang tidak mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel dibiarkan Tuhan untuk memasuki kota Yerusalem? Bagi Habakuk ini adalah hal yang tidak adil dan dia mempertanyakan keadilan Allah. Dari teks bacaan kita saat ini kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, tanggapan Tuhan kepada sang nabi bahwa orang Babel adalah orang yang sombong dan tidak benar, ya. Orang Babel dikatakan di sini sebagai orang yang membusungkan dada, sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang meninggikan diri dan tidak benar. Orang yang bertahan dalam imannya kepada Tuhan, dalam percayanya kepada Tuhan, itulah orang benar. Jadi jelas bagi kita siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah orang yang di tengah-tengah kesulitan hidup, dia tetap mempercayai Tuhannya. Kemudian saya mengajak kita memperhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-20. Di sini berisi tanggapan Tuhan atas apa yang dikatakan Habakuk. Di sini disebutkan ada 5 musibah yang diawali dengan kata celaka. Ada 5 musibah yang akan menimpa orang Kasdim, yang akan menimpa bangsa Babel. Musibah itu dicatat dengan jelas di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-20. Yang pertama, perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di sini bangsa Babel yang menjarah harta kekayaan kota Yerusalem, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Jadi, orang yang mengambil dengan paksa kekayaan orang lain atau mencuri harta kekayaan orang lain, dia juga akan mengalami hal yang sama. Yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kejahatan mengambil laba, mengambil keuntungan dengan cara yang tidak halal untuk kebutuhan rumah. Mereka juga akan mengalami hal yang sama. Yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bencana akan menimpa orang sombong yang membunuh dan mendirikan kota di atas ketidakadilan. Saya mengingatkan kita semua, jangan sekali-kali engkau berlaku tidak adil terhadap sesamamu. Sebab jika itu Anda lakukan, Tuhan berpihak kepada orang yang diperlakukan tidak adil. Dan hal yang sama akan menimpahmu. Yang keempat, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Bencana akan menimpa orang yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Jadi dalam menjalani kehidupan, jangan melakukan kekerasan terhadap sesamamu. Jika engkau melakukannya, celakalah. Hal yang sama akan menimpamu. Engkau yang berlaku keras terhadap orang lain, hal yang sama akan engkau alami. Yang kelima, ayat 19 sampai ayat yang ke-20.
Di sini digambarkan penyembah berhala, mereka akan mendapatkan bencana hukuman dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, dengan berita ini, Nabi Habakuk sebagai penjaga pintu gerbang Bait Allah berharap umat mencari Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah, sehingga bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk melihat pesan dan maknanya bagi kita. Saya mencatat 4 hal penting di sini. Yang pertama, dalam pergumulanmu di dunia ini, sebab tidak ada manusia yang bebas dari pergumulan kehidupan. Kita semua pasti punya pergumulan kehidupan. Dalam pergumulanmu di dunia ini, jadikan percayamu, jadikan imanmu kepada Allah sebagai penunjuk arah hidupmu. Percaya itu ibarat kompas bagi hidupmu. Banyak orang tersesat karena tidak menjadikan percayanya kepada Tuhan sebagai penunjuk arah kehidupannya. Kalau kita naik kapal, kemudian kapal itu punya kompas. Kalau kita tidak mengikuti penunjuk arah, yaitu kompas, maka kapal yang kita tumpangi itu tidak akan pernah sampai di tujuan. Demikian halnya dengan perjalanan kehidupan orang beriman. Jika dia tidak menjadikan imannya itu, percayanya itu sebagai penunjuk arah kehidupannya, dia tidak akan pernah sampai ke rumah Bapa. Di sini pentingnya iman itu. Yang kedua, Kitab Habakuk mengajarkan kita bertumbuhlah sebagai orang benar. Orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Bukan. Orang benar itu punya ciri khas. Yang pertama, orang benar itu ada pegangan dalam hidupnya. Dan pegangannya itu adalah firman Allah. Mengapa dia berpegang pada firman Allah? Sebab iman itu lahir dari pendengaran pada firman Allah. Jadi firman Allah itu dia pegang teguh dan dia mempercayai kebenaran firman Allah. Itu orang benar. Ya. Yang kedua, orang benar itu dia bermental baja, tidak gampang menyerah, militan. Jadi ketika menjalani kehidupan ada tantangan, ya, seperti yang dialami oleh umat Allah di zaman Habakuk. Ada tantangan ketika bangsa Babel mau menyerang mereka. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, mereka punya mental baja, tidak gampang menyerah. Mereka tetap berpegang pada iman kepada Allah yang mereka sembah. Itu orang benar, ya. Jadi kalau menjalani kehidupan, engkau menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, jangan pernah menyerah, ya. Sebab ciri khas, ciri hidup orang benar adalah tidak mudah menyerah, bermental baja. Yang ketiga, orang benar itu selalu bersekutu dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sampai di sini saya teringat ucapan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yesus mengucapkan kalimat ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, ranting harus selalu melekat pada pokok anggur. Sebab jika ranting tidak melekat pada pokok anggur, ranting ini akan menjadi kering, tidak ada gunanya. Nah, orang benar menyadari hal itu. Mereka selalu beribadah kepada Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengabaikan persekutuan, tidak mau bersekutu di dalam Tuhan, itu bukan ciri hidup orang benar. Yang keempat, orang benar itu dia berserah pada satu kuasa, dan kuasa itu adalah kuasa Tuhan. Di dunia ini ada banyak orang yang menawarkan kuasa. Orang benar hanya mengimani ada satu kuasa di dunia ini, dan kuasa itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa yang menuntun perjalanan kehidupannya, kuasa yang menolong dia keluar dari setiap pergumulan kehidupan, kuasa yang memberikan kekuatan kepadanya di saat diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan kehidupan. Itulah ciri hidup orang benar. Nah,
Kita diminta untuk menjalani kehidupan yang seperti itu. Yang ketiga, jangan sombong menjalani kehidupan sebab akibatnya fatal. Bayangkan saudara sekalian, kalau kita membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-20, ada 5 kata celaka yang disebutkan di situ. Ya, ada 5 seruan celaka yang disampaikan oleh Habakuk. Yang mana kalau kita menjalani kehidupan dalam kesombongan, kita akan mengalami bencana. Hidup kita akan hancur. Tidak ada orang sombong yang bermasa depan baik. Nah, bagaimanakah ciri hidup orang sombong itu? Saya mencatat ada 4 hal yang menjadi ciri hidup orang sombong. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah saya ini termasuk orang yang sombong atau tidak? Dengarkan ulasan berikut ini. Yang pertama, orang sombong selalu punya pegangan hidup. Hatiku adalah rajaku. Hatiku adalah rajaku. Bukan hatinya Yesus yang dia ikuti, tetapi hatinya, keinginan hatinya. Bukan keinginan hati Yesus yang dia ikuti, tetapi hatinya, keinginan hatinya, itu yang menjadi rajanya. Karena itu orang sombong tidak mau mendengar orang. Orang sombong dia lebih suka didengar daripada mendengar. Kalau itu ada pada dirimu, waspadalah. Engkau sedang melangkah ke arah kesombongan. Yang kedua, orang sombong itu mental kerupuk, gampang tersinggung. Ya. Mengapa dia gampang tersinggung? Karena kecenderungan untuk dihormati itu sangat tinggi dalam dirinya. Karena itu, untuk apa menjalani kehidupan sebagai orang sombong? Lepaskan gaya hidup orang sombong. Yang ketiga, orang sombong itu sibuk dengan diri sendiri. Tidak ada waktu baginya untuk bersat teduh. Apalagi mengikuti ibadah-ibadah. Baginya, hidup adalah mengikuti keinginan hati. Hidup adalah memuaskan keinginan hati. Nah, orang sombong sibuk dengan urusannya, sibuk dengan kekayaannya. Yang keempat, orang yang sombong itu mengandalkan kekuatan diri dan tidak mengandalkan Tuhan. Semua keputusan itu berpusat pada diri sendiri. Dia lebih percaya kekuatan diri daripada mempercayai kuasa Tuhan. Nah, itulah gaya hidup orang sombong. Dan mari kita lihat diri kita, apakah kita tergolong orang sombong atau tidak. Yang keempat, jadilah gereja yang benar. Gereja yang berpusat pada Kristus dan bukan pada diri sendiri. Gereja yang benar selalu memuliakan Tuhan. Ketika gereja tidak lagi memuliakan Tuhan, ketika gereja cenderung memuliakan orang, gereja itu telah berubah menjadi gereja Babel dan bukan gereja Tuhan. Yang saya maksudkan dengan gereja Babel adalah, masih ingat kisah Menara Babel? Kekacauan. Gereja yang kacau adalah gereja yang lebih mengedepankan memuliakan Tuhan, ya, berorientasi pada kemuliaan manusia daripada berorientasi pada kemuliaan Tuhan. Jika gereja berorientasi pada kemuliaan Tuhan, gereja itu semakin damai, gereja itu semakin diberkati. Sebaliknya, jika gereja memuliakan manusia, di sana pasti ada kekacauan. Jalanilah kehidupan sebagai orang benar, sebab orang benar hidup oleh percaya. Artinya orang benar dituntun oleh percayanya itu. Tuhan memberkati kita. Amin.